Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan AA Riki di channel Cerita Riki. Kali ini AA mau ngebahas secara lengkap penjelasan mengenai prosedur pendaftaran rekalibrasi tenaga kerja 20 2023 bagi my friends yang tidak memiliki paspor atau punya paspor tapi tidak cukup 18 bulan. Jangan lupa, karena pendaftaran ini wajib dilakukan oleh pihak syarikat atau majikan kamu, sampaikan video ini kepada majikan dan syarikat kamu biar mereka paham dan aplikasi kamu tidak di-reject atau ditolak kedutaan Indonesia. Perhatikan dengan baik dan serius. Oke, kita mulai ya. Gimana my friends, majikan? Are you ready? Perhatiin baik-baik. Semua udah tahu ya bahwa program rekalibrasi tenaga kerja diperpanjang. That's right. Ini kesempatan yang bagus banget buat para majikan yang memang memerlukan pekerja asing yang sudah berada di Malaysia untuk bekerja dengan majikan secara legal sesuai aturan undang-undang di kerajaan Malaysia. Yang pertama, majikan bisa mengambil pati atau pendatang asing tanpa izin yang sudah berada di Malaysia sejak tanggal 31 Desember 2022 ke belakang. Artinya, pati atau pendatang asing tanpa izin ini yang nantinya menjadi calon pekerja pihak majikan dan syarikat sudah berada di Malaysia terakhir tanggal 31 Desember 2022. Jelas ya, berarti buat pendatang asing yang masuk ke Malaysia di 2023 pastinya nggak bisa ikut program rekalibrasi kerja ini. Bagi pati yang sudah punya paspor dan paspornya masih hidup lebih dari 18 bulan, kalian bisa langsung mendaftar terus ke website Jabatan Imigrasi Malaysia di sini. Ini hanya bagi pati atau pendatang asing tanpa izin yang memiliki paspor dan paspornya masih hidup lebih dari 18 bulan. Jelas ya. Tapi bagaimana dengan pati atau pekerja asing, calon pekerja asing ini yang mau ikut RTK tapi nggak punya paspor atau paspornya sudah tidak cukup 18 bulan. Nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Kamu juga bisa ikut RTK dengan cara majikan. Ya, majikan atau syarikat kamu mendaftar secara online di website naker.kbrkl.com/registration/. Ingat, syarikat dan majikannya yang daftar, bukan pekerjanya ya. Jadi majikannya harus rajin. Oke? Pas di sini, paham? Mantap. Majikan upload dokumen identitas majikan, IC, atau IC pengarah syarikat, atau IC wakil majikan. Spesimen tanda tangan pengarah syarikat, dan juga stempel atau COP syarikat. KWSP wakil majikan atau LHDR. Juga letter of guarantee atau surat jaminan majikan. Kemudian yang terakhir, syarikat juga wajib upload bank statement syarikat minimal 3 bulan secara berurutan. Nah, jelas ya, kalau sudah lengkap semua dokumen ini, majikan masuk ke website tadi, naker.kbrkl.com/registration/, kemudian diisi dengan benar, teliti, dan perhatikan cara penulisan. Ini faktanya banyak yang salah. Menulis diawali dengan huruf besar, ya, nama, huruf besar, kemudian huruf kecil.
Jangan huruf kecil semuanya, jangan, itu salah. Kedua, pada saat mendaftarkan calon pekerjanya, majikan wajib mengisi alamat di Indonesia tempat calon pekerja tersebut tinggal secara lengkap. Lengkap di sini artinya ada nama desa, kecamatan, kabupaten. Kalau ada RT RW-nya, lebih bagus lagi ditulis. Kalau ada nomor rumahnya, mantap, ditulis juga. Kalau nggak ada, cukup nama desa, kecamatan, kabupaten. Ya, jangan salah lagi, karena kalau nggak lengkap akan di rejected. Majikan, pastikan ya calon pekerjanya punya dokumen minimal. Ada paspor lama, boleh yang masih hidup ataupun yang sudah expired, tidak masalah. Kemudian kalau nggak ada paspor yang original, boleh juga fotokopi paspornya aja, nggak masalah. Kalau nggak punya original, nggak punya juga fotokopiannya, bisa kok mendaftar dengan cara mengupload KTP atau KTP atau NIK. KTP ini kalau di Malaysia semacam IC ya, identitas pekerja dari Indonesia. Namanya KTP, oke? Kalau nggak punya KTP, harus pakai kartu keluarga. Pokoknya dokumen yang ada nomor NIK-nya. Di Indonesia, dokumen yang punya nomor NIK-nya yaitu kartu keluarga dan KTP saja. Kalau nggak punya gimana? Ya bikin dulu, bikin KTP sementara. Ya boleh kok, bisa. Nah, saat mendaftar juga majikan harus benar-benar teliti. Sesuaikan pendaftaran dengan dokumen yang dipunya oleh calon pekerja. Kalau calon pekerja memiliki dokumen paspor, maka tulis nomor paspor dan pilih dokumen paspor pada saat registrasi. Kalau nggak punya paspor, pilih NIK atau SPLP. Paham ya? Paham, sesuaikan dengan dokumen pekerja yang nanti akan di-upload. Jangan salah lagi, kalau salah pasti akan di-rejected. Majikan juga harus tahu betul usia calon pekerjanya. Pastikan calon pekerjanya ini sudah berusia 18 tahun atau belum 50 tahun. Paham? Pastikan juga status patinya tidak ada dalam senarai blacklist Jabatan Imigrasi Malaysia. Kan kalau misalkan dia dulu pernah punya majikan terus lari, pastikan dulu dia tidak pernah buat permit. Karena kalau dia pernah buat permit dan case-nya lari dari majikan lama, maka sudah pasti majikan lama sudah melakukan report ke polisi ataupun ke Jabatan Immigration yang nantinya pasti sudah ada di status blacklist. Nah, ini juga wajib diperhatiin karena banyak yang salah. Pada saat upload dokumen, oke, pastikan posisi dokumen tersebut tegak, jangan miring, jangan miring, jangan miring. Jangan. Dan juga pastikan hasil uploadnya bisa dibaca dan jelas, tidak terpotong oleh jari tangan, tidak terpotong oleh terlipat, dan juga tulisannya bisa dibaca. Jangan nggak bisa dibaca atau tertutupi jempol gitu ya, jangan. Kalau itu terjadi, maka akan di-rejected. Surat jaminan atau letter of granted itu ada di dalam sistem pendaftaran naker. Jadi nggak usah bingung-bingung ya nyarinya di mana. Lihat aja di sistem, pasti ada. Begitupun dengan kontrak kerja, pasti sudah ada di sistem. Oke, gimana? Udah paham kan? Kalau masih bingung, untuk pertanyaan seputar rekalibrasi tenaga kerja, kamu bisa nanya ke nomor WhatsApp ini. Ingat, ini nomor WhatsApp hanya untuk pertanyaan seputar rekalibrasi tenaga kerja, bukan yang lain. Nah, kalau dokumen-dokumen tadi sudah lengkap, sudah disubmit, tunggu beberapa hari untuk mendapatkan verifikasi. Perhatikan verifikasinya itu di-reject atau diterima. Dan perhatikan keterangan atau notifikasi kalau di-reject itu karena apa. Itu ada
ya tertulis di dalam sistem tersebut. Dan juga kalau sudah di-approve, diverifikasi, nanti majikan download dan atau print kontrak kerja di dalam sistem Naker tersebut, kemudian majikan tanda tangan asli dan juga pekerja tanda tangan, distempel juga di kontrak kerjanya, kemudian diupload kembali dan kirim ke Naker lagi. Nanti kontrak kerjanya akan ditandatangan oleh atase ketenagakerjaan di KBRI Kuala Lumpur. Setelah itu akan dikirim lagi ke majikan dan majikan bisa print, kemudian sudah siap tuh. Kamu sudah bisa melakukan pendaftaran untuk antrian paspor. Kalau sudah dapat jadwalnya, jangan lupa kontrak kerja tadi dibawa saat kamu mau membuat paspor di KBRI Kuala Lumpur, dan pastikan semua perlengkapan dokumennya pun dibawa ya, biar komplit gitu. Gimana? Sudah paham? Selamat ya buat para calon tenaga kerja legal Indonesia untuk Malaysia. Dan ingat, jangan jadi ilegal. Ilegal itu gak enak banget dan gak keren. My friend, kalau suka, share ke teman-teman kamu yang lain, di like and subscribe channel Cerita Riki, biar my friends menjadi tahu. Saya Riki pamit. Assalamualaikum. Bye.